bergabung semuanya di IG Live hari ini. Kita tunggu bentar lagi ya. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai wajah glowing secara instan. Oke. Ayo gabung semuanya. Yang nonton nanti jangan lupa di screen capture ya, sama atau di screen record untuk dapat promo. Nanti promonya disebutin sama teman saya ya. Oke. Kita mulai aja ya. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Virgina atau Dr. Gina di klinik Fitosofi Bandung. Jadi klinik kita di Jalan Solanjana nomor 24 ya. Jadi kita akan membahas mengenai wajah glowing secara instan ya. Pasti semua orang pengen mukanya glowing ya kan sih. Nah, mungkin banyak yang mendambakan pengen cara pengen glowing tapi instan, gimana sih caranya gitu ya. Pertama ya, memang kita butuh effort juga. Pertama dari pola hidup kita juga, cara merawat rambutnya juga, merawat muka, terus juga perawatan dari luar juga. Nah, pertama sih harus banyak minum. Yang pertama ya, banyak minum minimal 2 liter per hari. Terus makannya banyak yang mengandung antioksidan ya, kayak buah-buahan, sayur-sayuran jangan sampai dilewatkan. Olahraga juga karena dapat memperlancar sirkulasi darah ya di badan dan ke wajah juga, sehingga muka pun nanti bisa jadi merah meronanya secara alami gitu. Dan untuk proses skin turnover juga harus kita biar berlangsung secara normal, karena kan kalau pergantian sel kulit itu kira-kira sekitar 21 hari. Nah, kadang-kadang bisa terhambat oleh faktor-faktor dari luar ya, seperti misalkan debu, polusi, serta misalkan make up, dan juga dari dalam tubuh kita juga, misalkan sel-sel kulit mati. Nah, jadi sel-sel kulit mati dan minyak itu dikeluarkan lewat satu saluran juga, yaitu pori-pori itu. Nah, kadang-kadang kalau misalkan produksinya banyak minyaknya dan sel kulit matinya juga banyak, bisa menghambat pengeluaran dari sel-sel kulit mati tersebut, sehingga pergantian dari sel kulit tersebut tidak berlangsung lancar, jadinya muka akan lebih kusam. Nah, bagaimana sih caranya? Jadi adalah salah satunya dengan cara exfoliate atau kita mengelupasi sel-sel kulit mati ya, baik yang dilakukan secara di rumah atau di klinik gitu ya. Pertama dari skincare-nya juga harus yang tepat yang dipakai. Nah, dan tadi harus minumnya juga harus yang cukup. Nah, untuk treatment di klinik kita itu sangat mendukung untuk kulit glowing juga. Nah, sebenarnya banyak macam-macamnya. Ya, tadi kuncinya adalah exfoliate ya. Di kita itu ada yang dari peelingnya, face peel off, ada laser, ada juga neocell, ada juga skin booster. Nah, itu mungkin ya salah satu atau maksudnya beberapa treatment yang banyak digemari sama pasien-pasien untuk mencapai kulit yang glowing, dan juga ada skin rejuve. Nah, tiap orang itu kan permasalahannya beda-beda. Misalkan datang mukanya kusam tapi dia nggak ada permasalahan, hanya kulitnya kusam aja. Jadi kita tetap dicek pakai dermaskop. Nah, biasanya kita lihat. Nah, kalau misalkan memang kulit kusamnya karena penumpukan sel-sel kulit mati, biasanya kita lebih banyak pilihan treatmentnya sebenarnya. Jadi pertama kita bisa melakukan peeling dulu, biasanya peeling pengelupasan sel kulit mati dulu ya, memakai asam ya, dan setelahnya bisa kita lakukan laser. Nah, laser itu dilakukan jadi untuk ya kulitnya misalkan ada uneven skin tone, jadi misalkan ada warna kulit yang gak merata, itu kan jadi membuat kulit juga jadinya kusam ya, jadi nggak glowing. Nah, itu bisa membantu sekali. Nah,
laser. Jadi laser itu gunanya juga untuk memecah si flek-flek atau misalkan ada tumpukan melanin ya pada kulit. Soalnya kan dia targetnya lebih dalam dibandingkan dengan peeling ya. Jadi dia berproses seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang orang misalnya ada flek nih atau misalkan ada thailand dan apapun itu bisa dilakukan dengan si laser seperti itu. Nah itu tadi ya si peeling laser. Dan kita juga ada skin rejuve sebenarnya, skin rejuve sama skin booster tadi. Nah kalau skin rejuve itu biasanya untuk pasien yang kulitnya tidak berjerawat ya. Nah kalau tadi yang peeling dan laser itu bisa dilakukan pada pasien yang sedang berjerawat, tapi jerawatnya yang tidak sedang meradang yang banyak merah-merahnya ya gitu. Jadi itu bisa sekalian untuk mengeringkan jerawatnya dan bisa membantu untuk proses penyembuhan dari bekas-bekas jerawatnya. Jadi kulitnya bisa lebih glowing ya gitu. Dan bisa samar gitu, lebih cepat samar si bekas-bekas jerawatnya. Nah kalau untuk si skin rejuve tadi biasanya untuk permasalahan tekstur wajah. Jadi kalau misalkan dok saya tuh jarang perawatan nih, tapi emang gak berjerawat tapi mukanya kering, terus jadinya ada muncul flek-flek, terus mukanya tuh kayak rambut tuh kasar. Biasanya saya saranin sih skin rejuve, apalagi misalkan ada bopeng-bopeng atau misalkan bekas cacar atau bekas jerawat yang bopeng, itu pasti jawabannya hanya skin rejuve. Nah itu, jadi skin rejuve itu dia kita melukai si kulitnya, jadi untuk membuat regenerasi kulit yang baru, merangsang kolagen sehingga kulitnya bisa tumbuh yang baru ibaratnya ya. Jadinya si cekungan atau si scarsnya bisa memudar ya gitu, membaik. Nah yang terakhir nih adalah skin booster. Skin booster itu yang paling banyak diminati, apalagi yang pengen tampak glass skin. Dan dia tuh lumayan juga, dia cepat sekali ya. Maksudnya untuk efek downtime-nya itu sangat minimal sebenarnya. Jadi tidak ada kulit kering tuh nggak ada. Jadi kalau misalkan peeling, laser, skin rejuve itu pasti ada fase kulit yang kering seperti itu. Nah tapi kalau misalkan si skin booster itu jadi kita akan menyuntikkan. Jadi caranya adalah menyuntikkan ke bagian seluruh wajah ya, tapi dia targetnya itu di bagian dermis ya, epidermis itu. Jadi kita nanti menyuntikkan serum yang namanya asam hyaluronat ya. Asam hyaluronat itu mungkin banyak di skincare ya. Jadi sebenarnya asam hyaluronat itu kandungan atau komponen yang sebenarnya ada di badan kita juga ada. Cuman kalau misalkan kita banyak terkena radiasi ya atau radikal bebas dan lain-lain, akhirnya muka tuh tampak cepat kusam, jadinya malah kayak mukanya lelah, capek, dan ya tadi gampang kusam. Nah jadinya salah satunya adalah dengan tadi si skin booster. Nah kalau skin booster itu biasanya bisa buat segala tipe kulit. Jadi kalau skin booster itu sifatnya bisa menarik air juga gitu. Jadi ntar efeknya itu langsung beberapa hari ke depan ya, apalagi misalnya puncak-puncak pada seminggu atau 2 minggu tuh muka tuh jadi glowing gitu. Jadi benar-benar pasien-pasien saya yang benar-benar misalnya malas make upan nih ya, terus pengen tampak glowing secara instan ya, jawabannya adalah si skin booster tadi gitu. Tapi ya tetap kita harus ada proses exfoliate-nya. Jadi sebelum skin booster biasanya saya suka saranin tadi si face peel off atau combine treatment. Jadi tergantung dengan permasalahannya. Jadi kalau misalkan mau dapat yang tepat nih perawatan wajahnya biar glowingnya instan, itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Tapi rata-rata tadi si treatmentnya adalah yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi untuk yang pengen mukanya langsung bisa cerah, langsung glowing ya, itu pasti ada proses semuanya gitu. Dan untuk berapa kali treatmentnya itu juga tergantung dengan kondisi pasiennya. Jadi kalau misalkan mukanya tuh benar-benar tadi misalnya dari yang bopeng ya, nah itu biasanya butuh tadi skin rejuve sekitar 4 kalian. Tapi kalau misalkan tidak, misalnya benar-benar hanya kusam saja sih, itu lebih cepat sebenarnya. Apalagi misalkan di-combine, misalkan peeling, laser, dan skin booster ya, nah itu biasanya awetnya lebih tahan lama gitu. Jadi untuk pengen orang yang mukanya glowing glass skin kayak orang-orang Korea sih ya tadi jawabannya sih yang lagi banyak diminati udah skin booster gitu sih. Oke, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditanya ke kolom komentar ya. Oh iya, ada promonya tadi, nanti pokoknya jangan lupa di screen record atau di screenshot di IG live hari ini ya. Oke, bagaimana ya terus si promonya nih ya, coba didengerin. Oke, Beauty Lovers, selamat siang. Makasih banyak ya yang udah join live Instagram dan live TikTok kami hari ini di @theklinikbandung. Nah, jangan lupa setiap harinya akan selalu ada live Instagram atau live TikTok di @theklinikbandung. Jadi jangan lupa di follow, dan apabila ingin mendapatkan diskonnya jangan lupa di screen capture atau di screen record, boleh beberapa detik aja. Khusus hari ini dengan bertemakan glowing instant,
atau wajah cerah lebih cepat, gimana sih dok caranya? Nah, bisa langsung dapat diskon 15% ya untuk all aesthetic treatment, tentunya dengan syarat dan ketentuan. Pokoknya jangan lupa untuk di screen capture dan screen record, boleh beberapa detik aja, kirimkan ke WA admin kami ya. Untuk nomor WhatsApp-nya ada di bio kami ya, di bio @klinik Bandung Instagram maupun di TikTok. Nanti kalau misalkan sibuk bisa langsung appointment aja melalui WhatsApp kami, atau bisa datang langsung ke The Clinic Beauty Sakti Bandung, Jalan Selanjana nomor 24 Taman Sari Bandung gitu Beauty Lovers. Pokoknya jangan lupa ya di follow terus Instagramnya karena akan ada promo menarik setiap harinya, dan live TikTok juga gitu. Terima kasih. Terima kasih ya. Tadi udah jelas ya promonya, jadi jangan lupa. Nah, ini mulai ada yang nanya ya tadi Kak Vera ya. Kak Vera dok, kalau permukaan kulit ini kulit tidak rata, tidak licin, dan pori besar, solusinya tidak kenapa biar licin kayak porselen. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kalau permukaan kulit itu tidak rata, jadi permasalahannya tekstur wajah ya. Jadi kalau permasalahan tekstur wajah itu jawabannya adalah skin rejuve yang paling tepatnya ya, karena skin rejuve itu kan tadi membuat perlukaan. Jadi kita tuh memakai dua alat, ada fraksional, ada dermapen. Dimana fraksional itu nanti kita memancing perlukaan yang di luar ya, di permukaan kulit, dan juga ada beberapa ada sinar radio frekuensi, gelombang radio RF ya, yang tujuannya adalah untuk memancing kolagen sehingga mempercepat regenerasi kulit gitu. Nah kalau pori besar juga sama. Jadi pori besar dan solusinya. Jadi pertama gini, biasanya kalau untuk yang permasalahan seperti itu kita exfoliate dulu, mau peeling atau biasanya neosel juga bisa ya. Jadi neosel itu ntar dilakukannya oleh perawat. Neosel itu ntar pasien dilakukan peelingnya adalah dengan cara digosok pakai alat ya. Jadi pakai serum, terus ada neosel tuh alatnya kayak batu apung seperti itu ya, nanti kayak digesekkan ke kulit. Nah itu sama dengan exfoliate juga. Nanti biasanya itu sih bisa rutin ya, misalnya seminggu sekali boleh, 2 minggu sekali tuh, 2 minggu sekali sih cukup sih ya sebenarnya. Nah tadi solusinya tadi pertama antara peeling, laser, dan untuk glowingnya, efek glowingnya adalah si skin booster. Nah skin booster itu dia bisa memperkecil pori-pori juga ya, tadi memperkecil pori-pori, bisa membuat glowingnya lebih instan dan lebih lama gitu ya. Ya ada pertanyaan lagi dok, kalau HA bikin glowing nggak? Di klinik ada HA. HA itu maksudnya hyaluronic acid ya. Jadi hyaluronic acid itu merupakan suatu asam ya, asam yang banyak digunakan di skincare juga, dan juga di treatment ya. Jadi hyaluronic acid itu tadi sebenarnya yang tadi saya bilang si skin booster gitu. Jadi kalau skin booster itu isinya adalah hyaluronic acid. Nah hyaluronic acid ini yang kita lakukan adalah langsung menginjeksikan ke bagian targetnya, di bagian epidermis, yang bagian lebih dalamnya ya gitu, di bagian si dermisnya. Jadinya nanti si muka itu akan tampak lebih bercahaya lah ya, bercahaya dan lebih tampak cerah dan sehat seperti itu. Biasanya kalau misalkan permasalahan di usia-usia di atas 30-an atau di atas 40 itu udah mulai kering banyaknya ya, mayoritas itu banyaknya kering. Nah jadinya muncullah pori-pori besar atau permukaannya kasar. Nah jawabannya sih sebenarnya paling bagus adalah skin booster dan juga skin rejuve tadi, karena dia skin rejuve dan skin booster ini mereka itu saling melengkapi ibaratnya gitu. Jadi kalau skin rejuve itu dia memancing kolagen dan juga dapat memunculkan si kulit yang baru. Jadi benar-benar bisa porselen lagi lah ibaratnya, mukanya bisa teksturnya bisa mulus lagi gitu. Tapi kalau untuk laser tuh sebenarnya rada bisa tapi lama gitu ya. Jadi kalau untuk dapat yang lebih cepat nih treatment dan dapat targetnya pengen yang glowing sih, tetap bagusnya ada skin rejuve dan skin booster gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau botox diulang terus menerus apakah ada efek atau bahaya dok? Karena botox kan nggak tahu nama, pasti akan ulang terus. Oke, ini mungkin di luar dari si topik, tapi nggak apa saya jawab ya. Jadi kalau botox itu tadi yang saya jelaskan, botox itu dia merupakan suatu toksin yang dilemahkan dari bakteri ya. Jadi dia itu mempunyai masa hidupnya sekitar 6 bulan. Nah makanya orang yang setelah botox itu biasanya saya suka usulkan tidak boleh
misalkan ke sauna dulu atau cuci muka dengan air hangat ya, jangan dulu, soalnya dapat mempengaruhi dari ketahanan si botoxnya. Nah sekarang kalau misalkan botox diulang terus menerus, tapi kita lihat kalau misalnya diulangnya terus menerus, misalnya sebulan sekali, misalnya seminggu sekali, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kenapa? Karena dapat membuat antibodi dari si pasiennya, antibodi untuk melawan botox. Jadi kan sebenarnya kita nih misalkan ada kayak kita misalkan sakit flu ya, atau misalkan ya tadi, atau enggak ya sakit flu nih, nanti kan kita, badan kita itu mempunyai antibodi untuk melawan si virus tersebut ya. Jadi akan dibuat pertahanan lah ibaratnya kayak gitu. Nah, sekarang kita tuh mensuntikan botox itu merupakan suatu racun yang dilemahkan walaupun tidak membuat sakit ya gitu. Nah jadinya efeknya apa gitu, nanti kalau misalnya terbentuk antibodi, jadinya efeknya jadi si botoxnya tidak akan berefek gitu, kecuali nih, tapi di in case yang benar-benar yang kasusnya beda ya, kasusnya di misalkan nih ada pasien saya itu misalkan ada benar-benar si ototnya benar-benar sangat hipertrofi banget, jadi benar-benar yang sangat menonjol dibandingkan dengan orang-orang lain ya, dengan pasien-pasien yang lain. Nah saya sudah suntikan botox, tapi ternyata pas dievaluasi setelah 3 minggu itu masih ada. Nah itu boleh diinjeksikan dengan dosisnya pun itu beda ya, beda. Jadi itu bagaimana dokternya sih, itu lebih ke apa namanya dokter yang lebih mengetahui sih ya. Jadi untuk dosisnya bagaimana, jadi untuk tidak menimbulkan terbentuknya antibodi. Nah kalau misalkan terus menerus sebenarnya tadi maksudnya nggak ada efek yang lain, maksudnya nggak akan bakal gimana dok ototnya atau nggak akan gitu. Cuman ya tadi, dan kalau namanya botox tadi ya hanya bertahan 6 bulan gitu. Tapi kalau misalkan kita apa namanya sauna atau apa ya, dia bisa lebih cepat gitu hilangnya gitu Kak Vera gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan diulangnya nih sesuai dengan waktunya, misalkan setelah 6 bulan ya, atau setelah sebulan setengah untuk evaluasi lagi. Nah, misalkan dokternya memutuskan untuk ini harus perlu ditambah lagi. Nah, itu beda di lain hal ya. Karena kan kita nggak bukan yang terus-terus ini udah bagus nih, dok biar lebih awet nih saya pengen dibotox minggu depan. Nah, itu enggak, itu salah ya. Jadi salah konsepnya gitu lah ibaratnya. Jadi harus di waktu yang tepat dan tepat indikasi juga ya. Jadi itu harus dipercayakan ke dokter yang sudah cukup berpengalaman ya terhadap botox tersebut, seperti itu sih Kak Vera. Oke. Mungkin hari ini tentang tema wajah glowing secara instan, temanya IGF hari ini sudah ada di akhir-akhir nih ya. Ini ada pertanyaan lagi Kak, di botox itu berapa? Nanti ini mungkin untuk masalah harga boleh ditanyakan ke admin kita. Pokoknya kalau di kita itu hitungannya per unit ya, 1 unit 100.000. Tapi itu tiap orang kan berbeda-beda. Misalkan pengen di bagian dahi nih dong, di dahi nih bagian yang pengen yang nggak mau kelihatan garis-garis gitu, itu biasanya bisa sampai 15 unit atau sekitar 20 unit. Itu tergantung dengan keparahannya, dari kondisi pasiennya, kondisi kerutannya seperti apa gitu. Jadi tiap orang tuh beda gitu sih Kak ya. Oke, mungkin kalau misalkan ada yang mau langsung konsul nih, boleh langsung ke Jalan Sulanjana 24 aja, jadi biar tepat penanganannya gitu ya. Atau misalnya mau tanya-tanya dulu boleh gitu. Apa nih? Oke, ini kita perhatikan satu lagi ya. Setelah ditanam benang bengkak di bagian hidung wajar nggak dok? Oke, jadi tanam benang di bagian hidung ya. Nah, kalau tanam benang di bagian hidung sih di klinik kita tuh tidak ada ya. Jadi kita hanya memakai filler biasanya. Itu juga kita selalu mengedukasikan pasiennya. Jadi kalau misalkan untuk filler itu ya tidak bisa tahan lama seperti itu. Tapi kalau untuk namanya prosedur injeksi, prosedur yang memakai jarum ya, atau kita misalnya tarik benang, kalau kita ada tarik benang untuk bagian wajah saja ya, tidak ke hidung, itu wajar biasanya ada bengkak ya. Cuman kalau daerah hidung memang daerah yang lebih rawan sebenarnya ya, lebih rawan untuk dilakukan benang hidung, tanam benang. Jadi itu lebih baik dikonsultasikan ya oleh yang mengerjakannya gitu, biar lebih tahu ini apakah memang sifatnya efeknya
yang normal atau apakah ada infeksi. Jadi biar tidak apakah infeksi di misalnya ini normal aja, ternyata ada infeksi. Jadi kita harus lebih mencegah, tapi harusnya sih tetap di follow up aja tuh ke dokter yang mengerjakannya ya Kak Dini ya. Oke deh, terima kasih ya sudah bergabung ya di hari Sabtu ini. Nantikan si IG Live hari-hari berikutnya, mulai hari Senin. Nah, kalau misalkan ada yang mau tanya, boleh langsung ke WA admin aja ya, admin kita. Oke. Sudah. Oke, ini satu pertanyaan lagi deh ya, gak apa-apa. Nah, maaf saya review lagi jam notet. Jadi supaya kulitnya licin dan rata, pertama dipilih dulu Neosel, lalu skin booster bisa dulu di hari. Oke. Jadi harus dilihat dulu Kak. Jadi kalau misalkan kita langsung cuman ngomong gini aja, biasanya kan saya gak bisa ngelihat dulu nih kayak gimana si kulitnya. Tapi kalau misalkan face peel off, Neosel, atau peeling Neosel, lalu skin booster itu bisa dilakukan dalam sehari bisa. Apalagi misalkan peeling skin face peel off, terus laser, skin booster tuh bisa dilakukan dalam 1 hari bisa gitu ya. Tapi harus dilihat dulu kulitnya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kulitnya yang lebih sensitif atau apa, biasanya kita nggak terlalu banyak kombinasinya gitu. Tapi kalau misalkan memang permasalahannya seperti banyak di tekstur sih, kita biasanya langsung tembak banyak karena biar efeknya lebih cepat. Jadi untuk pengulangannya pun tidak terlalu butuh berkali-kali gitu ya Kak Vera ya. Oke, mungkin boleh langsung aja Kak Vera ke klinik kami, langsung konsul sama saya nanti. Oke deh, terima kasih ya yang sudah bergabung sama ini. Ya, stay safe, stay healthy, dan stay pretty. Bye.